Mareta Jouli akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus yang menjelaskan pergerakan air secara berkesinambungan di permukaan darat, laut, dan udara. Siklus air terbagi menjadi 3. Yang pertama, siklus air pendek, kedua, siklus air sedang, dan ketiga, siklus air panjang. Untuk kali ini, kita membahas tentang siklus air sedang. Proses pada siklus air sedang terbagi menjadi 5 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan runoff. Evaporasi adalah perubahan air dari bentuk cair menjadi bentuk gas karena dipanaskan oleh sumber energi, yaitu matahari. Pada tahap ini, air yang awalnya berada di daratan berubah menjadi uap air dan menetap di udara. Tahap kondensasi. Peristiwa kondensasi adalah pada pembentukan awan di atmosfer. Adveksi adalah pergerakan uap air, baik yang sudah berkondensasi maupun yang belum melewati atmosfer. Gerakan adveksi ini umumnya didukung oleh angin sebagai pendorongnya. Tanpa adveksi, tidak mungkin uap air yang menguap di atas lautan dapat menjadi hujan di daratan. Presipitasi terjadi ketika uap air yang mengalami kondensasi sudah jenuh dan turun ke permukaan bumi. Itu seperti air hujan. Presipitasi hanya dapat terjadi ketika awan-awan yang mengandung partikel uap air sudah jenuh oleh uap air. Artinya, awan tersebut sudah tidak mampu menahan air yang ada di dalamnya, sehingga turunlah hujan. Runoff atau aliran air permukaan. Aliran air permukaan pada dasarnya adalah pergerakan air dari daratan menuju ke laut atau badan air lainnya. Aliran air permukaan ini dapat berupa air yang mengalir di permukaan tanah ataupun di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusni Laisa. Baiklah, sekarang saya berada di salah satu sungai di Solok Selatan, yaitu Sungai Anak Lolo, yang terletak di Jorong Pancah Anak Lolo, Kecamatan Kotopari, Gadangdiateh, Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, dari dulu sampai sekarang sungai ini masih aktif digunakan oleh masyarakat seperti untuk aktivitas mencuci dan mandi. Seperti yang dapat dilihat bahwa Sungai Anak Lolo ini airnya sekarang sedikit kering, dan apabila curah hujan tinggi, maka kedalaman sungai air Anak Lolo ini mencapai lebih kurang 2 meter dan dapat mengakibatkan banjir. Dan pola Sungai Anak Lolo ini jika kita lihat dari letak Kabupaten Solok Selatan secara geologis yang berada pada patahan besar Sumatera, yakni zona tumbukan lempeng Indonesia Australia dan lempeng Eurasia atau dikenal dengan sesar semangka, maka pola aliran Sungai Anak Lolo ini dikategorikan ke dalam pola aliran sungai rektangular, yaitu pola aliran sungai yang dikontrol oleh struktur geologi seperti sesar atau patahan, serta kekar atau rekahan dengan bentuk aliran sungai yang lurus mengikuti patahan atau pola geologi tersebut. Baiklah, ini merupakan salah satu sungai yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan, tepatnya berada di Kecamatan Sangir Batanghari Abai. Biasanya masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan air toba. Suhu di sini 28 derajat Celcius. Sungai ini dari dulu sampai sekarang masih aktif digunakan oleh masyarakat sekitar, yaitu seperti untuk aktivitas mencuci dan mandi. Sungai ini akan terlihat tidak jernih karena dampak dari beberapa faktor seperti pengerjaan alat berat di hulu sungai dan bisa juga disebabkan oleh musim hujan. Pola aliran dari sungai ini adalah pola rektangular yang memiliki pola aliran yang dipengaruhi dan dikontrol oleh struktur geologi seperti struktur rekahan dan patahan. Bentuk pola sungai ini terjadi pada daerah bebatuan dengan struktur batuan beku. Pola ini mempunyai ciri bentuk yang lurus mengikuti daerah patahan
dan mempunyai bentuk sungai yang tegak lurus dan merupakan kumpulan dari saluran sungai yang mengikuti pola struktur geologi bebatuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Tamrin dari kelompok 2. Pada video kali ini kita akan mengeksplor salah satu sungai yang berada di kawasan Negari Limogodang Lumpo, Kecamatan Pancurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di mana sungai ini berjarak kurang lebih 12 km dari Painan. Air sungai ini bersumber dari sumber mata air di pegunungan dan juga bersumber dari air hujan. Untuk pola aliran sungai ini mempunyai pola aliran yaitunya radial, di mana pola sungai dengan aliran yang arahnya terdistribusi atau menyebar secara radial dari ketinggian tertentu menuju daerah bawah. Jadi sungai ini mengalir di bawah kaki gunung yang bernama Gunung Singkiria. Untuk kondisi air sungai dapat kita lihat bahwa air sungai di Batang Air Lumpo ini sangat jernih karena masih berada di kawasan hilir. Udara di kawasan sungai ini sangat sejuk sekali dan untuk suhu yang terukurnya sekitar 27 derajat Celcius. Dengan air yang sangat jernih, sungai ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Selain itu, sungai ini juga dijadikan sebagai objek wisata, yaitu wisata pemandian dan wisata tubing. Selain mempunyai segudang manfaat, air sungai juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah banjir. Banjir terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga tanah tidak bisa menampung air hujan. Maka terjadilah longsor di pegunungan sehingga air sungai naik ke permukaan dan terjadilah banjir. Saat ini saya sedang berada di kawasan Sungai Cibada, Kecamatan Selatan Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang menunjukkan jam 3 sore, di mana keadaan cuaca hari ini agak mendung dan pada jam 7 sampai 11 pagi tadi daerah atau kawasan ini diguyur oleh air hujan, di mana air hujan yang mengalir tidak terlalu lebat, namun dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan terhadap warna air sungai yang berubah menjadi warna keruh. Sekarang kita mengukur suhu yang terasa pada kawasan ini, di mana suhu yang terukur yaitu 21 derajat Celcius, suhu yang terasa yaitu 24 derajat Celcius, serta kelembaban udara yang terasa yaitu 95%. Sungai ini memiliki lebar kurang lebih 15 meter, di mana saat kawasan ini tidak diguyur hujan, maka memiliki kedalaman 90 cm sampai dengan 1 meter. Namun saat ini diguyur hujan yang sangat lebat, maka kedalamannya akan bertambah dari 2 meter sampai ke 5 meter. Masyarakat di sekitar sungai ini juga menjadikan sungai ini sebagai aktivitas sehari-harinya, yaitu seperti mencuci ataupun mandi. Karena sungai ini tak diguyur oleh hujan dan debit air yang sangat besar, maka disarankan untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas saat sungai ini